Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 15 yang beranggotakan saya sendiri Kirti Kurniasari dan Usagi Dwi Putri. Di sini kami akan membahas mengenai metode tafsir. Metode tafsir merupakan suatu kerangka atau kaidah yang digunakan untuk menafsirkan ayat-ayat Al-Quran dan seni. Sedangkan metodologi merupakan pembahasan tentang metode-metode yang digunakan dalam penafsiran Al-Quran. Di dalam penafsiran Al-Quran ada beberapa kosakata Arab yang terkait dengan metode penafsiran seperti manhaj, thoriqoh, ittijah, mazhab, dan ala-hukum. Secara garis besar, dalam penafsiran Al-Quran digunakan 4 cara atau 4 metode. Yang pertama, metode ijmali, yang kedua metode tahlili, yang ketiga metode muqarrin, dan yang keempat metode maududi. Sejarah perkembangan tafsir dimulai pada masa Nabi dan para sahabatnya. Pada saat itu secara ijmali yang artinya tidak memberikan rincian yang memadai, yang kemudian diterapkan oleh Al-Syuti di dalam kitabnya Al-Jalalain dan Al-Mikromi di dalam kitabnya Taj al-Tafsir. Kemudian diikuti oleh metode tahlili yang mengambil bentuk al-ma'syur. Tafsir ini berkembang dan mengkhususkan kajian dalam bidang tertentu seperti fikih, kemudian tasawuf, bahasa, dan lain sebagainya. Kemudian lahirlah pula metode muqarrin. Hal ini ditandai dengan dikarangan kitab-kitab tafsir seperti kitab tafsir Durrat al-Tanzir wa Durrat al-Ta'wil oleh Al-Khatib al-Iskafi yang wafat tahun 240 Hijriah, dan kitab tafsir Al-Burhan fi Tawjih Tasyabbah Al-Qur'an oleh Raj al-Qurra al-Karmani yang wafat tahun 505 Hijriah. Yang terakhir, pelayaran metode tematik. Menurut Quraisyihab, istilah metode maududi yang dikenal sekarang ini pertama kali diputuskan oleh Ustadz Fajir, yaitu maha guru generasi mufassir, yaitu Profesor Dr. Ahmad Al-Qumi. Selanjutnya, macam-macam metode tafsir. Metode tafsir dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama metode ijmali atau global, yang kedua metode tahlili atau analitis, yang ketiga metode muqarrin atau komparatif, yang terakhir metode maudu'i atau tematik. Yang pertama, metode ijmali atau global. Metode tafsir ijmali yaitu menafsirkan Al-Quran dengan cara singkatan global tanpa uraian panjang lebar. Metode ijmali atau global menjelaskan ayat-ayat dan ayat-ayat Al-Quran secara ringkas tapi mencakup dengan bahasa global atau populer, mudah dimengerti dan enak dibaca. Kemudian yang kedua, metode tahlili atau analitis. Metode ini menafsirkan ayat-ayat Al-Quran dengan memaparkan segala aspek yang terkandung di dalam ayat-ayat yang ditafsirkan itu sendiri, serta menerangkan makna-makna yang tercakup di dalamnya, sesuai dengan keahlian dan kecenderungan mufassir yang menafsirkan ayat-ayat tersebut. Yang ketiga, metode muqarrin atau komparatif. Metode muqarrin adalah penafsiran sekelompok ayat-ayat Al-Quran yang berbicara dalam suatu masalah dengan cara membandingkan antara ayat-ayat Al-Quran atau antara ayat yang lain dan hadis, baik dari segi redaksi atau antara pendapat para ulama tafsir, dengan menunjukkan segi-segi perbedaan tertentu dari objek yang dibandingkan. Yang terakhir, metode maudu'i atau tematik. Metode tematik ini ialah metode yang membahas ayat-ayat Al-Quran sesuai dengan tema atau judul yang ditetapkan. Semua ayat yang berkaitan dihimpun, kemudian dikaji secara mendalam dan tuntas dari beberapa ayat-ayat Al-Quran dengan memaparkan segala aspek yang terkandung di dalam ayat-ayat yang ditafsirkan itu sendiri, serta menerangkan makna-makna yang tercakup di dalamnya,
sesuai dengan keahlian dan kecenderungan mufasir yang menafsirkan ayat-ayat tersebut. Yang ketiga, metode muqarrin atau komparatif. Metode muqarrin adalah penafsiran sekelompok ayat-ayat Al-Quran yang berbicara dalam suatu masalah dengan cara membandingkan antara ayat-ayat Al-Quran atau antara ayat yang lain dan hadis, baik dari segi redaksi atau antara pendapat para ulama tafsir, dengan menunjukkan segi-segi perbedaan tertentu dari objek yang dibandingkan. Yang terakhir, metode maudu'i atau tematik. Metode tematik ini ialah metode yang membahas ayat-ayat Al-Quran sesuai dengan tema atau judul yang ditetapkan. Semua ayat yang berkaitan dihimpun, kemudian dikaji secara mendalam dan tuntas dari berbagai aspek yang terkait dengannya, seperti asbab, al-nuzul, kosakata, dan sebagainya. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.